Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang eh, LKS eksperimen yang telah kami buat. Share screen. Lala bisa share screen. Kan ulang record. Capek. Kumaha ya teh? Salah jadi yang lah. Sok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Marianta Lianda, dan rekan saya Lala Aulia, Levi Melawati, dan Natasha Rizky akan mempresentasikan hasil diskusi pembuatan LKS eksperimen. Yang pertama ada covernya, judul LKS-nya sifat kualitatif larutan pada submateri larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian di sini ada mata pelajarannya kimia, materinya sifat kualitatif larutan, submaterinya larutan elektrolit dan non-elektrolit, kelas 10 jenis LKS, LKS eksperimen. Kompetensi dasarnya mengambil dari HD 3.8, yaitu menganalisis sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Yang kedua, 4.8, merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menganalisis sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan wacana yang disebutkan. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan uji nyala lampu pada percobaan. Yang ketiga, siswa dapat merancang prosedur percobaan untuk mengetahui sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan uji nyala lampu pada percobaan. Dan yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan dengan membuat laporan praktikum berdasarkan data yang didapat dari percobaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, yang pertama itu ada mengamati, ada wacana yang telah disediakan dengan gambar kegiatan menangkap ikan dengan arus listrik. Di sini sudah dijelaskan, sudah ada wacananya, yaitu hal apa yang terpikirkan oleh kalian, alat apakah yang digunakan oleh orang tersebut. Kegiatan di atas merupakan suatu contoh kasus yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Arus listrik ini mempengaruhi sistem saraf ikan, membuat mereka sementara lumpuh dan mudah ditangkap. Teknik ini biasanya digunakan dalam survei populasi ikan atau untuk mengumpulkan ikan untuk tujuan penelitian atau manajemen perikanan. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan pemancingan listrik harus berhati-hati dan sesuai dengan regulasi karena dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan dan spesies ikan yang ditangkap. Beberapa negara mungkin melarang penggunaan pemancingan listrik karena alasan konservasi atau pelindungan lingkungan, sementara yang lain mungkin mengizinkannya dengan batasan-batasan tertentu. Pada umumnya, penggunaan pemancingan listrik biasanya diatur oleh otoritas perikanan dan lingkungan setempat. Regulasi-regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa pemancingan listrik dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan atau populasi ikan yang ditangkap. Pada kasus lainnya, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat orang yang tersengat listrik karena memegang suatu cairan atau larutan, atau mungkin pernah merasakan sendiri tersengat listrik. Sebenarnya hal tersebut dapat terjadi karena adanya keberadaan ion-ion terlarut yang terdapat dalam cairan pada tubuh hidup. Bagaimana pengaruh ion-ion tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Untuk mendapatkan penjelasan ilmiahnya, mari kita lakukan diskusi materi tersebut. Nah, di wacana telah disediakan suatu masalah dan juga suatu
penjelasan bahwa kegiatan menangkap ikan dengan arus listrik ini tidak dibenarkan atau harus dilakukan dengan sesuai aturan. Kemudian yang kedua ada menanya, setelah mengamati wacana di atas, siswa disuruh untuk membuat 3 pertanyaan seputar lautan elektrolit dan non elektrolit pada kolom yang telah disediakan. Mungkin cukup sekian. Lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala Aulia. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Tahap selanjutnya ada tahap mengumpulkan data, yaitu siswa diminta untuk membuat pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah itu melakukan percobaan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian disajikan juga tujuan percobaan, yaitu mengidentifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listrik terhadap uji nyala lampu dan membedakan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Kemudian disajikan juga alat dan bahan yang akan digunakan, diantaranya gelas sebanyak 7 buah, kabel secukupnya, dalam artian cukup untuk percobaan praktikum yang akan dilaksanakan, kemudian lampu kecil 3 buah, baterai besar 2 buah, gunting 1 buah, dan paku yang telah diamplas 2 buah. Kemudian bahan yang akan digunakan, air garam, air gula, air jeruk, air sabun, minuman isotonik, air sungai, dan air suling. Masing-masing air tersebut digunakan sebanyak 100 ml. Kemudian disajikan juga prosedur percobaan yang dimana di dalamnya telah dipaparkan prosedur-prosedur yang nantinya harus dilakukan oleh siswa. Setelah melakukan praktikum, siswa dimintai mencatat hasil pengamatan yang ada di dalam tabel yang telah disediakan oleh kami, yaitu ada tabel larutan yang digunakan, kemudian tabel pengamatan yang nantinya diisi kalau misalnya nyala lampunya menyala berarti di checklist. Kalau misalnya ada gelembung gas di checklist, keterangannya juga demikian. Kalau misalnya elektrolit di checklist, dan kalau misalnya yang non elektrolit di checklist juga. Dan seterusnya begitu. Kemudian dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lala. Selanjutnya ada bagian mengasosiasi yang akan dijelaskan oleh Levi Melawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Pada bagian mengasosiasi ini, siswa akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengenai percobaan yang telah dilakukan, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, pada pertanyaan ini, yang pertama yaitu menjelaskan ya definisi dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan larutan non-elektrolit. Lalu yang kedua, cara membedakan antara larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, yang ketiga dan keempat adalah merumpunkan gitu ya, mana saja yang termasuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, maupun larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir, diharapkan ya siswa itu dapat menjawab soal ini dengan memberikan alasan yang tepat mengapa pada larutan elektrolit kuat lampunya menyala terang,
dan menghasilkan banyak gelembung. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, lampunya menyala redup dan gelembung yang dihasilkan lebih sedikit. Nah, setelah menjawab pertanyaan tersebut, siswa akan diarahkan untuk membuat laporan praktikum yang di dalamnya harus terdapat judul praktikum, hari dan tanggal percobaan, tujuan percobaan, dasar teori, pembahasan dan persamaan reaksi, kemudian kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka yang di dalamnya minimal ada 3 buku dan 2 jurnal. Lalu poin selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Nah, setelah serangkaian percobaan di atas dilakukan ya, siswa itu akan diarahkan untuk mendiskusikan hasil percobaan tersebut. Nah, setelah hasil dari diskusi didapatkan, siswa diarahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Levi. Selanjutnya ada penjelasan mengenai rubrik penilaian pada LKS eksperimen ini. Yang pertama ada tahap mengamati dan menanya. Yang pertama, siswa diminta untuk mengamati wacana dengan baik dan teliti. Di sini skornya dari 0 sampai 3, yang mana 0 itu siswa tidak mengamati wacana, 1 tidak mengamati wacana dengan teliti, 2 kurang teliti, 3 dengan teliti. Yang kedua ada kemampuan siswa membuat 3 pertanyaan sesuai dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini kami sajikan juga di kunci jawaban. Sama skornya dari 0 sampai 3 dengan keterangan seperti berikut. Kemudian ada tahap mengumpulkan data yang akan dijelaskan oleh Lala. Kepadanya dipersilakan. Kemudian pada tahap mengumpulkan data yang merupakan dan termasuk ke dalam aspek kognitif, di mana prosedur dituliskan di sini setiap prosedur dan perlakuan yang dilaksanakan itu dikasih skor juga dari 0, rentan 0 sampai 2. Next. Nah, di dalam data pengamatan juga, yaitu yang telah disediakan pada tabel yang ada di dalam LKS tadi, dan kami kasih nilai dari 0 sampai 2, di mana 0 tidak melakukan atau tidak mengisi, 1 mengisi dan tetapi tidak tepat ataupun salah, dan 3 mengisi dan melakukan dengan benar. Kemudian tahap mengasosiasi. Tahap mengasosiasi di mana di dalamnya terdapat pertanyaan dan membuat laporan praktikum, dan tentunya memiliki kriteria-kriteria nilai yang telah ditentukan, dan ini merupakan kriteria-kriteria untuk setiap apa yang telah ditugaskan dan aspek yang telah diberikan kepada siswa. Kemudian tahap mengkomunikasikan, di mana tahap ini adalah tahap mendiskusikan dan mempresentasikan. Di dalamnya diberikan nilai juga, dan ini merupakan keterangan-keterangan dalam mendiskusikan dan mempresentasikan.
Kemudian jumlah nilai yang kami berikan yaitu skor jawaban siswa dari jawaban yang telah dijawab siswa dibagi dengan skor total, kemudian dikali 100%. Kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Lala. Selanjutnya ada kunci jawaban yang akan dijelaskan oleh Levi. Baik, di kunci jawaban ini ya, terdapat jawaban-jawaban yang ada di LKS, yang LKPD eksperimen yang telah kami buat. Nah, pada poin mengamati dan menanya, yang pertama, wacana dapat dipahami oleh siswa. Nah, tadi wacana yang telah tersedia di LKPD itu diharapkan siswa dapat memahaminya ya. Kemudian setelah memahami wacana tersebut, siswa diharapkan membuat pertanyaan dengan kata kunci larutan elektrolit, dan juga larutan non-elektrolit. Pada bagian mengumpulkan data, siswa diharapkan melakukan prosedur dengan baik, lalu mengisi tabel data pengamatan. Nah, ini berikut ada hasil dari pengamatan yang setelah dilakukan, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian pada poin mengasosiasi. Tadi pada poin mengasosiasi itu berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, di sini itu terdapat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada poin mengasosiasi. Kemudian ada bagian membuat laporan praktikum ya. Nah, di sini sudah ada ketetapan-ketetapannya seperti yang tercantum dalam LKPD, namun pada kunci jawaban ini terdapat rincian yang lebih jelas untuk digunakan sebagai acuan penilaian laporan praktikum yang siswa buat. Sekian dari saya. Oh, masih ada mengkomunikasikan. Nah, pada poin mengkomunikasikan ini, siswa diharapkan berhasil gitu ya, mendiskusikan hasil pengamatannya mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian, di sini juga siswa berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik gitu, dan membuat audiens paham dengan apa yang mereka presentasikan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Levi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari LKS eksperimen rubrik penilaian beserta kunci jawaban dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.